Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke Tapak Tuan, Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan dengan ibu kota Tapak Tuan menyimpan begitu banyak pesona dan cerita unik di baliknya. Sering disebut dengan Kota Naga, daerah ini dikenal dengan keindahan wisata baharinya. Salah satu tempat yang melegenda dan dianggap mistis oleh masyarakat setempat adalah wisata alam Tapak Tuan. Wisata ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun asing, biasanya untuk sekedar selfie di jejak kaki raksasa yang berada di pinggir pantai tersebut. Nah, hari ini kita mau berkunjung ke jejak kaki raksasa yang melegenda itu. Wisata ini terletak di Gampong Pasar, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, lebih kurang 1,5 km dari pusat kota Tapak Tuan. Kota Tapak Tuan ini juga disebut dengan Kota Naga. Sebutan itu berasal dari legenda Putri Naga dan juga Tuan Tapa. Legenda ini mengisahkan tentang 2 ekor naga yang diusir dari negeri Tiongkok karena tidak memiliki keturunan. Lalu sepasang naga tadi pun tinggal di sebuah teluk bernama Teluk Tuan Tapa. Dengan tak sengaja, 2 naga tersebut menemukan seorang bayi yang terapung di tengah lautan. Mereka pun merawat bayi tadi dengan penuh kasih sayang. Bayi itu beranjak dewasa dan menjadi seorang gadis yang cantik. Suatu saat datanglah sebuah kapal dari kerajaan Asranolaka dari India. Ternyata dulu dia pernah kehilangan putrinya. Saat raja melihat gadis cantik tadi, raja yakin bahwa dialah putrinya yang hilang dulu terhanyut di bawah air laut. Raja hendak meminta putrinya untuk kembali kepada sepasang naga tersebut. Sepasang naga pun menolak. Lalu terjadi sebuah perkelahian antara raja dan sepasang naga. Nah, pada saat mereka berkelahi, Tuan Tapa yang sedang bertapa di sana merasa terganggu. Dia pun mencoba melerai perkelahian itu dan meminta kepada sepasang naga untuk mengembalikan putri tersebut. Naga tersebut tidak mau, malahan mengajak Tuan Tapa untuk bertarung. Namun dalam pertarungan itu sepasang naga kalah dan putrinya pun dikembalikan kepada orang tuanya. Naga jantan mati terbunuh, hati dan tubuhnya hancur membentuk bebatuan hitam berbentuk hati. Kini batu tersebut dikenal dengan nama batu hitam. Darahnya pun berubah menjadi batu yang dikenal dengan batu merah. Di tempat itu Tuan Tapa meninggalkan jejak kaki yang sekarang masih ada di pesisir pantai. Kemudian tongkat dan sorbannya berubah menjadi batu berwarna hitam yang terletak beberapa ratus meter dari jejak kakinya. Naga betina pun mengamuk melihat naga jantan mati. Lalu dia membelah pulau menjadi 2 bagian yang dikenal dengan Pulau Dua. Bagian pecahan pulau yang terbesar juga menjadi sasaran amuk naga betina. Dia membelah lagi pulau tersebut menjadi 99 pulau kecil. Nah, kumpulan pulau kecil itu dinamakan Pulau Banyak yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil. Putri yang telah dikembalikan kepada keluarganya dijuluki dengan nama Putri Naga. Dia dan keluarga raja menetap di pesisir pantai dan tidak kembali ke daerah asalnya. Putri Naga dan keluarga kerajaan tersebut diyakini sebagai asal-usul masyarakat Tuan Tapa. Sejak kejadian itu, Tuan Tapa pun jatuh sakit. Dia meninggal pada bulan Ramadan tahun 4 Hijriah. Jasadnya dikuburkan di dekat Gunung Lampu di depan Masjid Tua, Gampong Padang, Kelurahan Padang, Kecamatan Tapak Tuan. Hingga kini makam Tuan Tapa sering dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Makam tersebut mengalami beberapa kali perbaikan semasa pemerintahan Hindia Belanda. Legenda ini sudah diceritakan secara turun-temurun sampai saat ini. Cerita itu pun menjadi pemikat bagi para wisatawan untuk datang mengunjungi kota Tapak Tuan. Inilah dia bukti sejarah Tapak Tuan. Jejak tersohor berupa tapak kaki raksasa selebar 2,5 meter dan panjang 6 meter. Wisata Tapak Tuan ini sudah mengalami pemugaran sehingga tidak ada lagi terlihat alami karena permukaannya sudah dilapisi dengan semen. Tidak hanya itu, di tempat wisata ini kita juga dimanjakan dengan pemandangan laut yang begitu indah dengan beberapa kapal nelayan yang melaut serta kapal besar yang mengangkut semen yang parkir di pelabuhan. Namun sayangnya sarana dan prasarana yang ada di kawasan ini rusak terhempas ombak. Belum ada tanda-tanda untuk perbaikan di tahun 2021 ini.
Sehingga apabila kita berkunjung ke sini, kita harus selalu hati-hati. Harus selalu waspada ketika kita selfie berpose di depan kamera. Tak jarang gelombang besar samudra akan naik ke bebatuan karang. Tentunya akan sangat menarik jika kita berpose dalam latar belakang jejak kaki raksasa dan panorama lautan dengan ombaknya yang ganas. Wisata ini juga memiliki mitos, yaitunya peraturan yang harus kita patuhi saat berkunjung ke sana. Peraturannya sama dengan tempat wisata lainnya. Kita tidak boleh takabur, tidak boleh terlalu girang, tidak boleh berkata kotor dan melakukan perbuatan tidak senonoh. Apabila kita berkesempatan untuk berkunjung ke Tapatuan, jangan lupa untuk mengunjungi wisata yang fenomenal ini. Demikian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.